Muncul dugaan bahwa Pentagon tidak sepenuhnya mengungkap kondisi persediaan rudalnya kepada Gedung Putih. Jika benar, ancaman terbesar Amerika bukan lagi semata datang dari Iran atau musuh di luar negeri, melainkan dari keterbatasan persenjataannya sendiri. Ketika sistem pertahanan bernilai miliaran dolar dipaksa bekerja tanpa henti, muncul pertanyaan besar. Apakah Washington masih sanggup mempertahankan perang berkepanjangan? Keraguan itu semakin menguat. Selama puluhan tahun, dunia mengenal Amerika Serikat sebagai pemilik tameng pertahanan paling canggih di dunia. Namun belakangan, berbagai citra satelit, rekaman ledakan, dan laporan kerusakan terhadap aset militer Amerika serta sekutunya mulai menggoyahkan citra tersebut. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang sebelumnya nyaris tak pernah terdengar. Apakah dominasi militer Amerika mulai memasuki titik paling rapuh? Ketika Memorandum of Understanding (MOU) yang sempat meredam konflik dinyatakan gagal, Timur Tengah kembali memasuki fase paling berbahaya. Jalur diplomasi praktis kehilangan pengaruh, digantikan oleh gelombang serangan rudal, drone, dan operasi militer lintas negara yang berlangsung hampir tanpa jeda. Iran bersama jaringan poros perlawanan meningkatkan tekanan, sementara Amerika Serikat memperkuat pertahanan di pangkalan-pangkalan utamanya. Di tengah eskalasi itu, satu persatu alutsista paling dibanggakan Washington mulai diklaim menjadi sasaran. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah HIMARS beserta rudal jarak jauhnya, ATACMS. Sejumlah akun pemantau konflik mengklaim peluncur tersebut berhasil dihantam drone Iran di Kuwait tidak lama setelah ATACMS dilaporkan digunakan dalam operasi terhadap sasaran di wilayah Iran. Rekaman yang beredar disebut memiliki kecocokan dengan citra satelit yang memperlihatkan bekas kebakaran di lokasi serangan. Jika klaim itu benar, dampaknya jauh melampaui kerusakan satu unit peluncur. HIMARS selama ini menjadi simbol kemampuan serangan presisi Amerika. Keberhasilan drone berbiaya jauh lebih murah untuk mengancam sistem bernilai jutaan dolar akan menjadi pukulan besar terhadap reputasi teknologi militer Washington. Sorotan berikutnya mengarah ke sistem pertahanan udara Patriot di Bandara Internasional Erbil, Irak. Berbagai citra satelit dan video yang beredar diklaim memperlihatkan salah satu peluncur Patriot mengalami kerusakan setelah dihantam drone bunuh diri. Beberapa laporan bahkan menyebut perlindungan kawasan tersebut sementara dialihkan ke sistem SIREM, meski informasi ini masih menunggu verifikasi independen. Apabila benar, insiden itu menjadi lebih dari sekadar kerusakan peralatan. Patriot merupakan lapisan pertahanan utama Amerika terhadap rudal balistik, drone, dan pesawat tempur. Ketika sistem yang dirancang untuk melindungi pangkalan justru menjadi sasaran, muncul pertanyaan besar. Apakah tameng pertahanan Amerika mulai menemukan batas kemampuannya? Sorotan berikutnya mengarah pada LUCAS, drone kamikaze terbaru yang dikembangkan Amerika Serikat. Sejumlah media dan kanal pemantau konflik mengklaim sebuah LUCAS berhasil dicegat sistem pertahanan udara Iran di sekitar Bandar Abbas. Di saat yang sama, beredar pula rekaman yang disebut memperlihatkan nelayan Iran menemukan drone serupa setelah jatuh di perairan Teluk Persia. Meski seluruh klaim tersebut belum terverifikasi secara independen, kemunculannya langsung memicu perhatian karena LUCAS dirancang sebagai amunisi jelajah berbiaya rendah dengan kemampuan serangan presisi. Yang menarik, banyak analis menyoroti kemiripan desain LUCAS dengan Shahed 136. Ironinya, platform yang disebut mengadopsi konsep drone Iran justru diklaim berhasil dilumpuhkan oleh sistem pertahanan negara yang pertama kali mempopulerkan konsep tersebut. Target berikutnya adalah MQ-1CE Grey Eagle, drone pengintai andalan Angkatan Darat Amerika Serikat.
Media Iran mengklaim pesawat tanpa awak itu ditembak jatuh oleh pertahanan udara IRGC saat menjalankan misi di atas Selat Hormuz. Walaupun belum ada konfirmasi independen, laporan tersebut tetap menjadi sorotan karena Grey Eagle merupakan salah satu tulang punggung operasi intelijen Amerika. Drone ini mampu bertahan di udara selama berjam-jam untuk memantau pergerakan lawan, mengumpulkan data intelijen secara real-time, hingga membantu menentukan sasaran bagi operasi militer berikutnya. Kehilangannya, jika benar terjadi, berarti Amerika kehilangan salah satu mata terpentingnya di kawasan Teluk. Sorotan terbesar kemudian tertuju pada MQ-9 Reaper, drone tempur paling ikonik milik Amerika Serikat. Sejumlah laporan mengklaim Iran kembali berhasil menjatuhkan sebuah Reaper di sekitar Ahvaz, sementara rekaman lain disebut memperlihatkan proses pencegatan di wilayah Bushehr. Bahkan, beberapa sumber menyebut operasi tersebut didukung jaringan pertahanan udara yang terintegrasi dengan kompleks rudal bawah tanah Iran. Seluruh klaim ini memang masih menunggu verifikasi independen. Namun bila terbukti benar, dampaknya akan sangat signifikan. MQ-9 Reaper bukan sekadar drone pengintai, melainkan platform yang selama bertahun-tahun menjadi ujung tombak operasi intelijen, pengawasan, hingga serangan presisi Amerika di berbagai medan konflik. Konflik juga meluas ke Yaman. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah drone tempur Winglung 2 milik Arab Saudi. Sejumlah laporan mengklaim pesawat tanpa awak tersebut berhasil ditembak jatuh oleh kelompok Houthi di provinsi Al-Baida. Puing-puingnya disebut ditemukan tak lama setelah drone menjalankan misi pengintaian. Walaupun belum ada verifikasi independen, insiden ini menarik perhatian karena Winglung 2 merupakan salah satu aset utama Riyadh untuk melakukan pengawasan dan serangan presisi tanpa melibatkan pilot. Jika benar berhasil dilumpuhkan, kemampuan pertahanan udara Houthi kembali menjadi sorotan. Insiden lain yang tak kalah menarik melibatkan helikopter serang AH-64 Apache. Menurut sejumlah laporan, sebuah drone Iran meledak di dekat Apache yang sedang menjalankan patroli pengamanan di sekitar Selat Hormuz. Ledakan itu disebut menyebabkan serpihan menghantam badan helikopter, meski kedua pilot dilaporkan selamat. Apache sendiri merupakan salah satu helikopter tempur paling andal milik Amerika, dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, sekaligus memberikan dukungan udara dekat. Gangguan terhadap platform ini menunjukkan bahwa ancaman drone kini mampu menjangkau bahkan aset tempur paling berharga. Target berikutnya bukan pesawat ataupun rudal, melainkan radar TPS-59 di kawasan Jabal Dukhan, Bahrain. Sejumlah citra yang beredar mengklaim fasilitas radar tersebut mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran serangan Iran. Klaim ini memang belum terverifikasi, namun bila benar, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan fisik. Radar merupakan mata pertahanan udara yang bertugas mendeteksi ancaman, memberi peringatan dini, dan mengarahkan respons terhadap serangan. Melumpuhkan radar berarti membuka celah dalam sistem pertahanan lawan sebelum gelombang serangan berikutnya datang. Dari berbagai klaim yang bermunculan, terlihat bahwa konflik kini telah berkembang menjadi konfrontasi regional yang melibatkan jaringan sekutu di kedua kubu. Iran dan poros perlawanan semakin mengandalkan kombinasi drone, rudal, perang siber, serta operasi lintas wilayah untuk menekan Amerika dan mitranya. Bahkan, sejumlah pejabat Iran mulai memberi sinyal pergeseran doktrin dari sekadar membalas serangan menjadi preemptive strike, yakni menyerang lebih dahulu terhadap ancaman yang dianggap nyata. Apabila seluruh klaim kerusakan tersebut terbukti, nilai kerugian material diperkirakan mencapai miliaran dolar. Namun yang lebih penting dari angka itu adalah perubahan karakter perang modern. Alutsista bernilai ratusan juta dolar kini
dapat dipaksa menghadapi ancaman yang jauh lebih murah. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi awal eskalasi yang lebih luas, atau justru mendorong semua pihak kembali ke meja diplomasi sebelum konflik benar-benar lepas kendali?